Oke ya, hari ini kita akan mulai kelas struktur data pertemuan yang kedua ya. Ini adalah kuliah gabungan dari grup C dan grup D ya. Hari ini giliran saya untuk menyampaikan materi tentang struktur data built-in pada Python. Nanti pertemuan akan ditutup oleh kuis yang akan dipandu oleh Pak Anton. Ya. Nah, sebelum saya mulai, mungkin apakah semuanya bisa dengar ya suara saya? Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas feedback-nya. Karena seminar online kan biasanya harus cek sound dulu sama cek video ya. Nah, apakah kalian semua bisa lihat slide PowerPoint saya ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, berarti bisa kita mulai. Hari ini kita akan bicara tentang dua hal ya. Jadi agendanya yang pertama adalah tentang mutable dan immutable. Ya, ini dulu sempat disinggung sedikit di mata kuliah Alpro. Hari ini kita akan lihat secara lebih detail apa sih bedanya dan bagaimana cara menentukan suatu tipe data itu mutable atau immutable. Kemudian berikutnya kita akan mereview sedikit tentang struktur data yang sudah pernah kita bahas dulu di mata kuliah Alpro ya, struktur data bawaan seperti array, list, set, tuple, dan dictionary. Nah, pada bagian yang kedua ini mungkin saya tidak akan sangat detail karena dulu kan ini 4 pertemuan ya, kalau Anda masih ingat. List sendiri, set, tuple, dictionary ini masing-masing satu pertemuan gitu. Ya, jadi kalau mau dibahas panjang lebar bisa 4 pertemuan ini ya. Nah, hari ini akan diringkas jadi satu pertemuan. Mungkin nanti yang baru adalah yang array ini ya, karena belum kita bicarakan di Alpro. Oke? Nah, kita mulai dari agenda yang pertama. Mungkin sekalian biar mantep. Nah, gitu ya. Nah, ini di close dulu. Oke. Nah, kita akan bahas tentang apa sih bedanya antara mutable dengan immutable gitu. Ya. Oke. Kalau Anda perhatikan, misalnya pada contoh ini ya, saya mendefinisikan sebuah variabel bernama tanggal. Ya. Variabel tersebut saya beri nilai 20. Oke. Maka interpreter Python itu akan mengalokasikan sebuah variabel bernama tanggal. Ya. Kemudian nilainya 20. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan di baris berikutnya, kalau kita gunakan fungsi type, maka akan muncul, oh ternyata variabel tanggal itu tipenya adalah class integer. Nah, tipe tuh yang ini gitu ya. Kalau dalam diagram ini, tipe yang bagian sini. Oke. Kemudian mungkin yang baru ya, yang hari ini kita bahas baru adalah ID ya. Nah, ini ID itu adalah kependekan dari identifier ya. Identitas gitu ya. Ya kalau kita mungkin seperti NIK lah ya, nomor induk kependudukan gitu ya. Jadi setiap variabel, setiap nilai yang kita buat itu punya nomor masing-masing. Nah, nomor ini sebenarnya mengacu pada suatu tempat di memori gitu. Dan kita bisa tanya gitu. Oke, variabel tanggal itu sebenarnya nilainya ada di mana sih? Kita gunakan fungsi ID. Nanti akan keluar seperti ini ya. Terus yang perlu Anda perhatikan adalah fungsi ID. Outputnya seperti ini ketika saya jalankan di komputer saya. Kalau di komputer Anda, mungkin hasilnya akan berbeda. Ya. Karena bisa jadi kita punya ruang memori yang berbeda. Ya. Bisa jadi kita menjalankan sistem operasi yang berbeda. Bisa jadi di background kita sedang menjalankan program yang berbeda juga. Semakin sibuk komputer Anda, berarti memori yang terpakai akan semakin besar. Ya. Kalau komputer yang nganggur-nganggur, maka bisa jadi alamat memorinya nggak terlalu besar, artinya dia nggak ditempatkan di belakang gitu, mungkin akan di depan gitu ya. Karena kan masih banyak slot kosong. Tapi kalau komputer Anda sangat sibuk bekerja, maka bisa jadi akan dialokasikan di belakang. Ya, jadi ini semua tergantung dari sistem operasi gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini tanggal ya, itu sebuah variabel yang mengacu pada nilai 20 di memori gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi yang disimpan di memori itu adalah nilai 20 ya. Tentunya dikasih tanda kalau ini adalah integer, kemudian alamatnya di sini kalau mau dicari langsung gitu. Ya. Oke. Nah, pada Python kita bisa mengakses nilai 20 dengan menggunakan ini ya. Tanggal ini. Tanggal ini kita namakan sebagai variabel atau nanti lebih tepatnya minggu depan ya, ini namanya identifier, namanya reference ya, namanya reference. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini, walaupun seperti ini ya, maka akan muncul, ya ini objek, kemudian di sini type, ini value, ini ID. Ya, jadi seperti itu ya.
Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, sebenarnya objeknya itu yang ini ya, sebenarnya objeknya yang nilai 20 ini. Tapi pada Python, kita nggak bisa langsung akses 20 di alamat memori ini ya, karena Python tidak menyediakan pointer. Bagaimana? Python itu kita mengakses menggunakan variabel tanggal. Ya. Jadi di sini panahnya masih mengacu ke tanggal. Gitu. Jadi sebenarnya lebih tepatnya objeknya di sini. Nanti akan dibahas lebih detail di pertemuan minggu depan tentang kelas dan objek. Jadi di sana akan lebih jelas tentang reference sama objeknya. Gitu. Ya. Nah, seperti tadi saya bilang, fungsi ID akan menghasilkan identity ya atau identitas, di mana dia sebagai penanda lokasi di memori. Jadi alamatnya berapa. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Apa sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Berarti kita bisa lanjut. Kemudian berikutnya, ya. Ini kan masih kode program yang tadi sampai sini nih, sampai yang ini ya. Oke, kita dapat ID-nya dari tanggal. Terus kalau saya bikin lagi variabel baru dengan nilai suhu sama dengan 20. Anda perhatikan, ini ada variabel baru bernama suhu. Sebelumnya kan belum ada nih, ya. Maka akan dialokasikan ya suhu. Oke. Terus karena nilainya 20, maka dia mengacu pada nilai yang sama ini, 20, ya. Seperti itu. Jadi memori yang dibutuhkan tidak bertambah gitu. Karena sama-sama mengacu pada nilai 20. Ya. Terus kalau kita interogasi dengan oke, variabel suhu kamu tipenya apa? Dia akan bilang, "Oke, saya tipenya integer." Kan ini integer nih, ya. Oke. Terus kamu alamatnya di mana? Kita tanya dengan menggunakan fungsi ID. Dia akan bilang, "Oh, saya alamatnya di sini, 14070 sekian 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 sampai terakhirnya 392 nih, ya." Kalau Anda cermati ini kan sama nih, ya, sama persis gitu, ya. Oke. Seperti ini. Ya. Jadi kalau saya punya variabel suhu sama dengan 20, maka diagram memorinya akan seperti ini. Ya. Kalau di Python, informasi seperti ini mungkin tidak terlalu banyak dipakai karena Python itu lebih banyak ngaksesnya lewat ini, lewat variabelnya ini. Ya. Karena kita nggak bisa langsung akses lewat memori ini. Oh, saya mau ngakses data di memori alamat sekian. Di Python itu nggak bisa gitu ya. Jadi kita hanya bisa lewat variabelnya ini. Ya, makanya sering orang bilang kalau tanggal ini ya objeknya gitu. Yang bisa kita akses tuh cuma ini aja tanggalnya gitu ya. Lewat sini gitu, nggak bisa langsung ke sini gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya kalau kita definisikan lagi dengan cara seperti ini. Data sama dengan suhu ya. Karena suhu nilainya 20, maka data juga akan bernilai 20. Maka diagram memorinya seperti apa? Akan seperti ini ya. Data itu akan mengacu pada nilai 20 kan? Karena nilainya 20. Jadi satu slot memori bisa diacu oleh 3 variabel yang berbeda. Ini nggak masalah. Gitu. Ya. Karena semuanya sama-sama bernilai 20. Kemudian kalau kita tanya lagi, data itu tipenya apa? Dia akan bilang integer, kan masih kompatibel. Gitu. Ini integer juga. Gitu. Ya. Terus alamatnya berapa? Alamatnya masih ini, masih sama. Gitu. Ya. Oke, seperti itu. Ini membuktikan kalau tanggal, suhu, dan data itu mengacu pada alamat yang sama ya. Jadi kalau kita bilang ID tanggal sekian, ID suhu juga sekian, ID data juga sekian, sama semua gitu. Jadi artinya mereka mengacu pada alamat memori yang sama atau data yang sama atau nilai yang sama. Sama-sama 20. Oke, sampai di sini mungkin cukup jelas? Ada pertanyaan mungkin? Cukup jelas, Pak. Oke ya. Jelas, Nah, Pak. oke, terima kasih. Berikutnya ya. Berikutnya, kalau kita lanjutkan lagi coding di bawahnya, sekarang saya bilang kayak gini, data sama dengan data plus 1. Ya, kan kita sudah pernah belajar kalau sama dengan ini kan operasi assignment, artinya ruas kanan dikerjakan dulu. Data itu nilainya 20, ditambah 1 jadi 21. Nah, karena 21 adalah nilai yang sebelumnya belum pernah ada, kan yang sebelumnya ada kan cuma 20. Maka interpreter Python akan mengalokasikan memori ya yang isinya data bernilai 21. Kemudian variabel data yang tadinya mengacu ke sini, sekarang mengacu ke nilai yang baru. Buktinya apa, Pak? Buktinya adalah kalau kita interogasi, kamu variabel data ID-nya berapa? ID-nya sekarang sudah berbeda gitu, ya. Dengan sebelumnya. Gitu, ya. Oke, jadi kalau nilainya berubah, maka dia akan mengacu ke alamat memori yang lebih baru. Ya, yang barusan atau nilai terbarunya atau nilai terakhirnya. Karena ini berubah jadi 21, maka dia tidak mengacu ke 20 lagi, tapi mengacu ke 21. Dibuktikan dengan alamat memorinya yang berbeda.
Seperti itu ya. Jadi hal yang baru pada hari ini adalah kita mengenal kalau fungsi ID ya, itu akan mengembalikan identity atau seperti nomor memorinya, dan ini dijamin unik gitu, ya. Oke, jadi kalau nilainya berbeda, maka alamat memorinya juga akan berbeda jika kita menggunakan tipe data integer, ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau nilainya 20 maka di alamat ini, kalau nilainya 21 maka alamatnya di sini. Kalau nilainya 22 gimana? Nanti alamatnya beda lagi gitu, ya, karena yang ada hanya 20 sama 21. Seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini apa hubungannya ID dengan ini pertanyaan tadi ya? Apa bedanya mutable sama immutable? Kalian perlu, kalau di sini kita perlu sedikit membandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kalau di Python itu agak unik ya, oke? Jadi dia sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman yang populer lainnya seperti Java, C++, Kotlin, Swift, C# gitu ya. Ini di bahasa pemrograman lain juga ada namanya mutable dan immutable gitu, ya. Oke. Biasanya secara umum orang akan bilang kalau mutable itu artinya bisa bermutasi gitu. Ya, artinya bisa diubah nilainya. Oke. Sedangkan immutable berarti tidak bisa bermutasi atau tidak dapat diubah nilainya. Nah, pada Python itu tidak seperti itu ya. Jadi sedikit berbeda. Makanya tadi ada kata sedikit berbeda di sini. Ya. Oke. Nah, kalau pada Python bagaimana? Kalau pada Python, mutable itu artinya kalau nilainya berubah, maka referensi memorinya tidak berubah. Sedangkan suatu tipe data dikatakan immutable jika nilainya berubah, maka referensi memorinya akan berubah. Itu dinamakan sebagai immutable. Oke, kalau kita lihat dari slide sebelumnya, ya, maka integer ini adalah immutable. Kenapa? Karena begitu nilainya variabel data ini ya, contohnya, begitu variabel data berubah nilainya jadi 21, alamat memorinya akan berubah. Jadi nilai 20 dengan nilai 21 itu alamat memorinya pasti beda. Ya, itu yang dinamakan sebagai immutable. Ya, seperti ini. Oke. Nah, Anda nanti bisa membuktikan. Jadi Anda sebenarnya nggak perlu ngapalin gitu ya. List itu mutable, frozen set itu immutable dan seterusnya. Anda sebenarnya nggak perlu ngapalin. Anda bisa mencari tahu sendiri. Ya, caranya gimana? Dengan bantuan fungsi ID tadi dan memanfaatkan kedua sifat ini, ya, mutable dan immutable. Anda bisa mencari tahu sendiri. Ya, oke. Sebagai contoh, misalnya kalau kita perhatikan ya, struktur data built-in yang ada di Python itu yang mutable itu cuma 4, list, dictionary, set, sama array. Ini yang mutable. Array pun nggak built-in ya sebenarnya. Ini nggak masuk dalam built-in ya. Oke, sedangkan yang immutable itu yang seperti integer, float, bilangan kompleks, string, tuple, frozen set, boolean, dan str ya. Ini sama ya, string dan str sama ya, sorry. Ini sebenarnya harusnya str ya, karena istilahnya kan str. Ya. Oke, nah di sini ini yang mutable, ini yang immutable. Anda kalau nggak hafal ini nggak apa-apa, asal Anda tahu cara ngeceknya gitu, ya, dengan menggunakan bantuan variabel fungsi ID. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Oke, dari tabel list adalah mutable. Bagaimana cara membuktikannya? Kita punya list ya. Oke, di sini kita bikin list nilai yang nilainya dari 10 sampai 50. Oke. Kalau kita interogasi dengan bilang, kamu nilai tipenya apa? Dia akan bilang, oke, kamu tipenya adalah list. Saya adalah list. Ya. Terus kalau ditampilkan isinya bagaimana? Ya ini ya, karena kita cuma ngeprint kan, ya sama lah dengan atasnya. Terus kalau kita tanya, kamu diletakkan di mana di memori? Nah ini, keluar ID-nya. Ya, identitasnya di sini, nah, list-nya itu. Oke. Terus dalam struktur data list ada fungsi append ya. Jadi kita bisa menambahkan data baru di belakang. Ya, kita tambahkan 60. Oke. Begitu kita tambahkan 60, kita print, maka di belakang ada tambahan nilai baru 60. Ya. Oke. Terus kalau kita interogasi lagi, karena isi listnya kan sudah berubah nih, sudah bertambah ya. Kalau kita tanya, oke, ID-nya berapa? Anda perhatikan ID-nya tidak berubah. Ya. Oke, ID-nya masih sama. Artinya apa? Artinya di lokasi memori tersebut nilainya diubah. Ya. Bukan mengacu ke lokasi memori yang baru. Ya. Nah, ini dinamakan sebagai mutable. Ya, seperti itu. Jadi, bisa diubah, tetapi alamat memorinya tidak berubah. Nah, ini ya, kuncinya di sini. Ya. Oke, ini contoh struktur data yang mutable pada Python, yaitu list.
ya, atau tipe data yang mutable. Oke, dari contoh ini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Kalau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Berarti sudah jelas. Kita lanjut. Jadi seperti ini ya. Kalau skema diagramnya, pertama kita punya variabel nilai yang isinya cuma 5 ya. Bentuknya list. Oke, terus ini ID-nya. Ya, identitasnya di sini. Pokoknya alamat memorinya di sini lah. Ya. Kemudian setelah kita append 60, ya, Anda perhatikan alamat memorinya tidak berubah, walaupun di sini ada ketambahan satu nilai. Dan tipenya juga tidak berubah. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan juga ya, tipenya tidak berubah. Ya, masih tetap list. Oke. Ini contoh yang mutable. Jadi, kalau Anda misalnya suatu saat Anda lupa, set itu mutable atau bukan, Anda bisa cek dengan menggunakan ID ini. Ya. Jadi, Anda bikin set dulu, terus Anda cek ID-nya, terus dari set itu Anda misalnya tambahkan satu nilai. Kemudian Anda cek lagi ID-nya. Berubah apa enggak itu ID-nya? Kalau ID-nya tidak berubah, berarti dia mutable seperti list ini. Ya. Oke. Nah, contoh yang immutable adalah string. Ya, string ini adalah tipe data yang immutable pada Python. Kita bisa buktikan dengan cara seperti ini. Ya. Oke, kita punya variabel halo selamat pagi. Ya. Kita interogasi dengan kamu tipenya apa? Dia bilang string. Gitu. Ya. Oke. Terus ID-nya berapa? ID-nya ini ya. Nah, yang ini nih. Ya, pertama kali ini. Jadi, selamat pagi itu di alamat memori yang alamatnya ini, ID-nya. Ya. Kemudian kalau kita ganti jadi, kita langsung ganti ya, dengan menggunakan sama dengan, langsung ganti. Selamat siang, tipenya tidak berubah, tetap string, ID-nya akan berubah. Ya. Nilainya berubah jadi, kalau dilihat dari depan kepanjangan, biasanya yang berubah cuma beberapa digit di belakang, biasanya. Ya. Oke, seperti ini. Ya. Ini sudah berubah ID-nya. Oke. Terus kalau kita gunakan fungsi replace, ya, replace ini dia akan return ya. Jadi siang ini kata siang di replace jadi malam, ya, maka outputnya ini selamat malam. Oke. Tapi kalau Anda manggil fungsi replace nggak ditampung, ini nanti halo tetap selamat siang. Makanya di baris bawahnya nih, halo sama dengan halo.replace di mana kata siang diganti jadi malam. Ya, maka berubah jadi selamat malam. Nih kalau kita print di bawah, outputnya adalah selamat malam. Terus kalau kita tanya ID-nya berubah lagi gitu. Ya, ID-nya berubah lagi. Maka dari pembuktian ini kita bisa menyimpulkan kalau string itu immutable. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi fungsi ID itu bisa kita pakai untuk mengecek apakah dia mutable atau immutable. Gitu, ya. Itu bedanya mutable dan immutable pada Python. Oke. Nah, jadi semula variabel halo yang mengacu pada objek selamat pagi ya. Alamat memorinya di sini, tipenya string. Begitu kita ganti jadi selamat siang, ya dia akan berubah ke alamat memori yang baru. Terus di baris yang di operasi yang paling bawah ini kita ubah lagi jadi selamat malam. Maka posisi terakhirnya adalah di alamat memori yang ini. Tapi perhatikan tipenya masih string gitu ya. Oke, seperti itu. Ini materi bagian pertama. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Jelas, Pak. Saya Misi, lanjut. Pak. Ya, oke, Saya silakan. mau tanya, kalau Misael. misalnya yang, ya, misalnya apa tadi kan yang apa integer itu kan 20 terus 21 Oh, kan, yang Pak? integer ya. Integer berarti slide yang ini ya. Ya. Ini ya. Nah, ya, gimana? Nah, kalau itu sudah sempat jadi 21 terus balik ke 20, dia pakai ID yang sama lagi nggak, Pak? Nah, kalau misalnya di baris bawah ini ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi, misalnya di bawah sini ya, di bawah sini ditambahkan operasi lagi ya. Data sama dengan tanggal misalnya, gitu ya. Maka nanti data akan kembali ke sini. Atau Anda bilang data sama dengan 20, data akan kembali ke sini lagi, dan alamatnya yang ini. Ya. Seperti itu. Jadi kalau data bernilai 20, dia akan mengacu pada alamat ini. Gitu ya. Oke? Ya. Berarti kalau misalnya apa ada yang sebelumnya sudah jadi 21, Pak. Terus saya turunkan jadi 20, nanti pakai ID yang 20 juga ya. Nah, ini menarik juga ya. Oke, kita lihat ya. Nggak apa-apa. Ya. Mungkin cara terbaik adalah dengan mencoba kan gitu ya. Kita buktikan dengan mencoba. Tapi sebenarnya tetap berlaku ya.
Jadi gini, nilai 20 itu di sini, nilai 21 di sini. Suatu saat misalnya kita punya variabel nilainya 24, maka akan buat lagi gitu ya. Gitu. Jadi tergantung kamu variabel ini nilainya berapa. Kalau 20 yang ngacu ke sini, 21 ngacu ke sini, 24 yang ngacu ke yang baru tadi gitu. Pasti seperti itu ya. Kita lihat ya, seperti ini. Jadi misalnya tadi gimana, tanggal sama dengan 20 gitu ya. Terus data sama dengan 20, sama-sama 20 ya. Oke. Berarti sekarang kalau kita lihat ID tanggal, itu nilainya segitu ya. Mungkin ada yang tanya, loh Pak, kok beda ya? Karena saya menjalankan dalam kondisi yang berbeda gitu. Seperti tadi saya bilang, alamat memori ini bisa berbeda-beda gitu ya. Oke. Tapi konsistensinya akan sama. Misalnya gini, ID data. Ini pasti akan sama dengan atasnya ya. Oke. Terus bagaimana? Terus Jadi kalau misalnya apa? Sekarang yang tanggal sempat jadi 21 lalu kembali saya ke tambahin. Saya tambahin dulu ya suhunya 20 sekalian ya, biar lengkap. Okay. Suhu 20 pasti sama ya. Tuh ya. Oke, terus berikutnya data diubah jadi 21 ya. Data sama dengan data plus 1. Oke, maka ID data akan berubah. Ya, karena dia immutable. Oke. Terus gimana? Itu di minus lagi, Pak. Minus Oh, 1 dikurangi lagi. 1 lagi. Data sama dengan data min 1. Berarti data sekarang nilainya 20 kan? Ya nih. Iya. Ya. Oke, kalau kita cek, ya, dia akan kembali ke alamat 20 tadi. Oh, balik ya. Seperti itu. Jadi ini khusus buat nilai 20. Ini khusus buat nilai 21. Tapi itu selama kalau masih ada yang sebelumnya apa? Nah, yang ya. variabel lain pakai angka 20 itu nggak hilang ya? Oke, misalnya, ya pertanyaannya bagus ya. Jadi misalnya tiba-tiba tanggal, suhu, data semua jadi 21 gitu kan. Iya. Semuanya 20 ini ditinggal gitu kan. Ya, kita lihat nih. Data sama dengan 21, kita tinggal aja langsung ya. Tanggal sama dengan 21, suhu sama dengan 21 gitu ya. Oke? Berarti ID data itu pasti akan sama dengan ID tanggal, betul nggak? Iya. ID data, ID tanggal, ID suhu pasti sama semua gitu. Ya, pasti kan? Ya. Oke. Terus kalau saya kembali ke 20, apakah ID-nya ini? Nah, itu ada namanya mekanisme garbage collector. Kenapa? Karena gini, begitu kita ubah nilainya jadi 21 semua, artinya nilai 20 kan nggak kepake, betul nggak? Iya. Ya kan? Nah, kalau nggak kepake, tapi kan ini menggunakan slot memori gitu. Ya. Nah, pada Python, itu dikenal adanya garbage collector. Jadi, bisa jadi variabel-variabel yang sudah nggak dipakai lagi di memori, itu akan dihapus secara otomatis. Itu namanya garbage collector. Ya. Biasanya bahasa pemrograman yang OOP itu punya fasilitas garbage collector. Jadi kita nggak perlu menghapus manual. Kecuali misalnya Anda pakai C++. Kalau pakai C++ Anda harus del atau dereference. Ya. Nah, kita misalnya kembali ke 20 ya, berarti data sama dengan 20. Kita lihat apakah ID-nya sama dengan sebelumnya. Nah, berarti kita tinggal lihat aja garbage collector-nya sudah jalan belum gitu ya. Kalau kita perhatikan garbage collector-nya belum jalan ya, karena begitu kita kembali ke 20 ya nilainya masih 20. Sama. Ya. Cara kerja garbage collector itu agak misterius gitu ya. Jadi karena dia bekerja secara otomatis dan kita nggak bisa maksa dia bekerja gitu. Ya. Jadi ya kita menggunakannya ya asal pindah aja. Misalnya tadi 20 kita pindah ke 21 ya udah 20-nya biarin aja. Nanti suatu saat kalau sudah lama nggak dipakai atau sudah memorinya sudah mau habis, bisa jadi 20-nya dihapus gitu. Ya. Seperti itu. Oke, tapi kalau dalam contoh ini kalau kita kembali ke 20 ya alamatnya ternyata masih sama dengan sebelumnya. Ya. Seperti itu ya. Oke, Pak. Siap. Makasih. Oke, sudah cukup jelas. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum saya lanjut? Tentang mutable, tentang ID ini. Ya. Jadi itu sifatnya ya, mutable sama immutable. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan. Berarti kita bisa lanjut ya. Nah, untuk berikutnya kita lihat. Struktur data built-in ini saya hanya akan skip ya, karena ini harusnya 4 pertemuan tapi dikompres jadi 1 pertemuan gitu ya, nggak mungkin dibahas secara detail. Tapi mungkin yang baru yang ini ya, ini baru dan akan saya bahas secara lebih lengkap. Sebentar, slideshow mulai dari sekarang itu berarti ini. Oke, nah ini mungkin perlu saya bahas secara lebih detail. Slide-nya kelihatan ya, ini ya. Oke, slide-nya tentang array ya. Ya.
Saya perlu cek ya, jangan-jangan saya sudah ngomong panjang lebar nggak keluar gitu ya. Oke, nah di sini array itu adalah struktur data dasar ya. Ini acuannya adalah kalau bahasa pemrograman lain. Bahasa pemrograman lain itu array itu ya memang dasar gitu ya, pasti ada gitu ya. Di sini apa bedanya array sama list ya? Dan kenapa dulu di Alpro kita belajarnya hanya list, kita nggak bahas tentang array ya. Nah, salah satu kelemahan dari array adalah dia homogen ya. Homogen itu artinya apa? Kalau kita punya data integer, array yang akan kita simpan integer, maka isinya, Anda perhatikan, ini semuanya harus integer. Gitu ya. Ini semuanya harus integer nih. Nah, oke, semuanya harus integer. Ya. Jadi kalau ya mungkin analoginya kalau ini kos cowok ya ini harus cowok semua. Ya. Kalau list itu sangat fleksibel. Ada cowok, ada cewek, ayam mungkin ngekos di situ boleh. Kucing juga boleh gitu ya, semuanya boleh masuk. Ya, itu kalau kita menggunakan list. Nah, di Alpro itu dulu dipilih menggunakan list karena dia lebih fleksibel dan lebih sering dipakai. Ya. Oke. Dan array itu nggak built-in ya, jadi kita harus import modul array baru bisa pakai array. Ya, makanya dulu di Alpro ya pertimbangannya itu ya, kenapa kita memilih membahas menggunakan list. Dan list itu nanti akan lebih banyak dipakai daripada array. Oke, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, untuk bisa menggunakan array ya, maka kita harus import array ini, ya, modul array. Oke, terus ini S itu adalah alias ya. Jadi nanti berikutnya kita akses dengan menggunakan aliasnya. X sama dengan array. Ya. Pak, itu ada yang bilang putus-putus katanya, Pak. Oke. Suaranya putus-putus atau gambarnya putus-putus? Halo, tes. Suaranya yang putus-putus atau gambarnya yang putus-putus? Katanya suara, Pak. Suaranya putus-putus. Katanya, tapi di saya lancar, tapi di saya. Waduh. Mungkin apa ya? Posisi mungkin ya. Posisi menentukan kualitas suara ya. Saya sudah berusaha sedekat mungkin dan sekeras mungkin ya. Tes. Oke, apa harus teriak-teriak, sedikit teriak-teriak gitu? Kalau di tempat saya Aman, jelas Pak. sih, Pak. Cukup, Pak. Di sini Aman, jelas Pak. banget, Pak. Di sini jelas juga, Pak. Aman. Sangat jelas, Pak. Oke, bagi yang suaranya putus-putus, Anda tidak perlu berkecil hati karena ini kan sudah di-record gitu ya. Nanti akan di-upload, Anda bisa nonton ulang di e-learning ya, linknya. Ya. Oke. Tapi asal sebagian besar oke, ya sepertinya bisa kita lanjut. Saya akan juga berusaha untuk bicara lebih keras. Ya. Oke, bukan lebih keras, lebih ngegas ya, tapi volumenya dinaikin gitu ya. Oke. Nah, di sini kembali ke sini ya. Jadi kalau kita mau pakai array ya, kita harus import array, kemudian Anda import array aja bisa, atau kalau lebih suka pakai alias seperti ini ya, import array as array. Ya. Terus, nah ini yang unik dari array adalah kalau kita mau bikin sebuah array, ya, maka kita harus bilang array nanti isinya apa gitu. Kita harus komitmen di awal. Oke, saya pengen punya array yang tipenya integer atau simbolnya di sini i. Berarti Anda komitmen kalau nanti array ini ya isinya harus semuanya integer, nggak boleh dicampur-campur. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada print x. Print x itu ya nampilkan array biasa ya, seperti biasanya. Kemudian berikutnya item size. Nah, ini akan dalam array itu ada fungsi ini bukan fungsi ya, ini properti ya. Nanti minggu depan ya Anda akan lihat apa sih bedanya properti sama metode gitu ya. Ini fungsi, ini properti, item size itu adalah alokasi memorinya. Ya. Integer itu array of integernya itu berapa byte di memori. Ya. Terus kalau kita append itu berarti nambah di belakang. Ya. Kalau kita insert, berarti kita insert di posisi indeks ke-1 ya. Sama seperti list ya. Kalau kita pop, berarti kita ambil yang paling depan. Pop 0 ya, berarti ambil paling depan. Kalau kita reverse, berarti kita balik. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang masih ingat cara untuk mengetahui di dalam array ini ada berapa data? Caranya gimana? Sama seperti di dalam list ini ada berapa data? Kan, Pak. Oke, menggunakan fungsi len ya. Aduh, susah ya nulisnya. Len. Nah, ini ya. Oke, nah, Anda bisa pakai fungsi len seperti ini. Ya. Ini kalau kita pengen tahu jumlah elemennya ada berapa. Kalau item size ini ada berapa byte gitu ya.
Saya harus pakai mouse. Ada berapa bytes? Gitu ya. Ada berapa bytes? Oke? Gitu. Nah, kemudian sama seperti pada list ya, ukuran array itu bisa membesar dan mengecil. Nah, ini keistimewaan dari Python ya. Jadi, pada Python array-nya itu ukurannya dinamis. Kalau nanti semester depan ya, Anda belajar PBO, Anda akan lihat kalau array-nya di Java itu punya sifat yang sedikit berbeda gitu, ya, dibanding di Python. Oke, terus kapan kita menggunakan array? Nah, ini array sangat baik dipakai kalau kita sudah yakin data yang kita punya itu homogen gitu, ya, artinya datanya tipenya sama semua, gitu, ya, tidak campur aduk gitu. Maka kita bisa menggunakan array. Ya. Oke, tapi karena kurang fleksibel ya, terlalu ini harus integer gitu ya, makanya dulu kita tidak bahas array, dan nanti memang kedepannya juga array ini jarang dipakai gitu ya. Oke, orang-orang juga nggak pakai array ya, pakainya list. Kalau dia mau pakai array, dia akan pakai array yang lebih modern seperti NumPy atau Pandas gitu ya. Jadi nggak pakai array yang biasa seperti ini. Oke, ada pertanyaan tentang array mungkin? Ya, jadi ini list tapi isinya homogen. Intinya gitu ya. Saya menjelasin panjang lebar seperti itu. Kesimpulannya adalah array itu seperti list tapi dia homogen. Udah itu aja. Ya. Dan untuk menggunakannya kita harus import modul array. Ya. Beda dengan list yang langsung kita pakai. Ya. Itu ringkasannya. Jadi saya ngomong panjang lebar, ringkasannya cuma 2 kalimat tadi. Ya. Oke, terus berikutnya. Nah, berbeda dengan array, list adalah kontainer sekuensial yang dinamis dan dia heterogen. Ya, ini perbedaan utama antara list dan array. Oke. Kemudian dia built-in, ya, kita nggak perlu import sesuatu. Kemudian, nah, Anda perhatikan di sini heterogen ya, ini integer, ini string. Ya, jadi bisa dicampur nih, campur aduk ya. Oke, kemudian kita bisa interogasi dengan fungsi type ya. Oh, ternyata dia kelas list. Terus panjangnya berapa? Atau di dalam list ini ada berapa elemen? Dia ada 5 elemen. Ada 5 data atau 5 elemen di dalam list. Kemudian kita bisa mengakses dengan menggunakan indeks mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 3, 4. Ya. Oke. Kemudian untuk menambah list, kita bisa menggunakan append. Ini sudah pernah dibahas dulu ya. Append itu nanti akan masukkan di belakang. Ya. Kalau kita append 50, maka dia akan masuk di belakang. Ini sama seperti nanti kalau kalian belajar queue ya, antrian, orang baru datang itu harusnya ngantri di belakang, nggak boleh nyerobot ke tengah gitu. Ya. Dia harus dari belakang, itu antrian. Oke, lanjut berikutnya extend. Nah ini yang baru ya, dulu nggak kita bahas ya, yaitu extend. Extend itu untuk nyambung antara satu list dengan list lainnya. Ya. Jadi kita sambung nih depannya ya, Anda lihat pilelist a.extend, berarti pilelist a akan jadi depannya. Ya. Oke, terus disambung dengan apa? Disambung dengan list B. Nah, list B kan yang ini. Ya. Terus hasilnya akan masuk ke dalam list A. Kenapa? Karena depannya A kan nih. Ya. Ya. Oke, maka akan masuk dalam list A. Terus kalau kita tanya panjangnya berapa? Panjangnya yang baru sekarang ada 6. Ya. Panjangnya 6. Oke. Kenapa? Karena dia gabungan dari ini yang panjangnya 2 dan ini yang panjangnya 4. Digandeng jadi lebih panjang. Ini extend ya. Oke. Lanjut. Kalau insert ya, insert ini kalau append itu di belakang. Oke. Kalau insert 3 ya, 3 itu berarti kita akan lihat 0, 1, 2. Nah, dia akan masuk di sini gitu. Ya. Oke. Ya. Anda bisa lihat, oke, ini indeks yang ketiga pas kita masuk dalam sini. Ya. Ini sudah pernah dibahas juga ya. Seingat saya insert sudah, append sudah, insert sudah. Terus berikutnya sama ya, ini 50 di belakang, insert ini di tengah, ini pop 0 itu berarti yang dihapus yang di depan ini ya, diambil. Terus kalau yang ini berarti yang dihapus yang belakang ini ya, nanti ada 50 kan di belakang ya. Oke kan, kita append dulu kan, terus kita hapus gitu ya. Nah, oke. Ya. Terus lanjut, slicing. Nah, ini slicing menarik ya. Menggunakan operator titik 2 ya, slicing. Ini berarti sebagai contoh nih, saya punya list A, list B, terus kita extend semuanya. Jadi list A itu isinya sekarang 12,
2, 79, 34, 17, 50, 18, 64. Jadi panjang. Terus mau kita slicing mulai dari 2 sampai sebelum 5. Ya. Ini range kan ya. Jadi mulai dari 2 sampai sebelum 5. Berarti mulai dari indeks kedua sampai indeks keempat. Kalau tadi digabung berarti ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks kedua. Berarti mulai dari sini, indeks ketiga, indeks keempat. Nah, nanti hasilnya adalah ini. 79, 34, 17. Ya. Oke. Terus mungkin Anda ada yang bertanya, oh ini kok pakai bintang, Pak? Nah, ya. Ini mungkin perlu dibahas sedikit juga. Saya kasih contoh ya. Discard dulu. Oke. Dan mungkin kita clear dulu aja supaya mulai dari atas gitu ya. Oke, saya punya file oke ya, list A gitu ya. Biar nggak belibet 12,2. List B sama dengan 79,34,17,50,18,64 ya. 64. Oke. Terus kita extend list A dot extend list B. Ya. Oke, kita tampilkan list A. Nah, kalau kita print list A, nah ya, terus kita bikin list C, kita slicing dari list A, mulai dari 2 sampai 5. Ya. Oke, tampilkan list C dengan cara bisa kayak gini, karena kita menggunakan interactive shell, ya. Bisa kayak gini, list C, ya. Bisa juga kayak gini, print bintang list C. Nah, oke, Anda perhatikan, kalau kita nggak pakai bintang, itu berarti langsung ditampilkan dengan petunjuk atau simbol listnya. Jadi ada kurung kotaknya. Tapi kalau kita pakai bintang, ini artinya apa? Artinya dia bintang itu adalah operasi unpacking. Jadi seperti unboxing ya, membuka paket gitu. Ya. Jadi kalau list, maka dia dikeluarin semua satu-satu. Makanya nggak ada muncul kurung kotaknya nih. Ya, nilainya keluar semua. Oke. Jadi ini akan lebih cepat daripada kita for i in range ngeprint satu-satu. Gitu. Kalau Anda pengen ngeprint isinya, tapi nggak pakai kurung kotak dan nggak mau pakai koma, ya diantaranya Anda bisa pakai operasi bintang ini. Jadi bintang pada Python itu dipakai untuk 3 operasi ya. Yang kita ketahui sampai sejauh ini adalah untuk 3 operasi ya. Nah, oke. Ini modul 4 ya. Oke, modul 4. Oke, lanjut. Nah, bintang itu untuk perkalian. Terus bintang-bintang untuk apa? Ada yang masih ingat? Bintang-bintang? Ada yang masih ingat? Pangkat. Pangkat. Nah, sekarang kalian bertambah lagi, yaitu untuk unpacking list, ya, atau set, atau tuple, ya. Jadi unpacking atau unboxing, membuka isi paket gitu ya. Dianggap list itu kan satu kesatuan. Nah, kita bongkar isinya semua. Gitu. Ya, ini operasi bintang. Ya. Oke, jadi selain untuk perkalian, dia juga untuk unpacking. Nah, seperti ini, ya, bisa juga gitu. Oke, tambahan pengetahuan ya. Oke, lanjut. Berikutnya, untuk array 2 dimensi ya. Nah, ini. Array 2 dimensi ini banyak dipakai ya. Misalnya, Anda punya permainan catur, kan papannya bentuknya 8x8 ya. Nah, itu kan array 2 dimensi. Gitu, ya. Oke, permainan catur. Kemudian Anda punya permainan Mobile Legends ya. Mobile Legends sekalipun, petanya itu juga peta array 2 dimensi ya. Oke, ya kan? Kita bisa tahu player ini lagi di koordinat berapa gitu. Itu karena dia menggunakan sistem 2 dimensi seperti ini. Ya. Walaupun 3D ya grafiknya, tapi petanya tetap 2 dimensi kan. Gitu, ya. Nah, petanya itu disimpan dalam bentuk array 2 dimensi atau list 2 dimensi. Di mana nanti mungkin di setiap kotaknya ini ada nilai tertentu. Misalnya nilainya 8. 8 itu artinya apa? 8 itu artinya ada pohon di sana. 12 itu artinya ada batu di sana. Jadi Anda harus ngerender batu di sana. Harus ngerender pohon. Gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya peta yang kalian lihat itu sebenarnya hanya array 2 dimensi yang isinya angka-angka saja gitu. Ya. Oke, tapi nanti akan dirender objek 3D di atasnya gitu, di koordinat itu. Bisa jadi juga
kalau kita lihat array 2 dimensi, berarti kita juga akan teringat pada citra atau image ya, atau gambar, ya kan? Data citra itu juga disimpan dalam bentuk array 2 dimensi, ya, pixel. Oke. Kita bisa akses baris dan kolomnya. Kemudian nanti setiap pixel bisa jadi ada nilai RGB-nya atau mungkin hanya hitam putih aja gitu, ya. Tapi yang jelas gambar itu kan kalau resolusi kamera megapiksel ya. Kenapa? Karena piksel kali piksel. Piksel mendatar dikali piksel menurun ya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk membuat array 2 dimensi bagaimana? Membuat array 2 dimensi bisa menggunakan modul array. Jadi Anda bikin array ya, yang tipenya adalah long ya, seperti ini. Ini L ya. Berarti dia long, integer yang lebih panjang. Tapi sebenarnya nggak perlu juga ya. Nah, di sini kita ini menggunakan array comprehension ya. Kalau list kan dulu ada ya, for i in. Nah, ya. Seperti ini. Ini mungkin biar nanti kalian nyoba aja. Oke, nah tapi mungkin untuk array 2 dimensi karena dulu kita nggak sempat bahas sepertinya ya. List 2 dimensi juga nggak kita bahas di Alpro ya. Jadi Anda mungkin perlu tahu sedikit kalau di sini ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom. Jadi kalau nyimpen data seperti ini, kita bisa bilang ini array berukuran 5x8. Jadi ada 5 baris ya. Ya, ada 5 baris dan ada 8 kolom ya. Oke. Kemudian berikutnya kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini kita bisa akses dengan menggunakan 1, 3, indeks 1, 3. Ya. Kok bisa 1, Pak? Karena ini di baris pertama. Ya, di baris indeks ke-1 nih. Karena ini indeks ke-0 ya di sini. Oke. Ini indeks pen. Ya. Ini indeks yang ke-0. Ini indeks yang ke-1. Jadi baris indeks ke-1. Ya, ini baris. Ya, terus 3-nya dari mana? Dari kolom. 0, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Susah juga ya pakai mouse. Oke, 3. Nah, ya. Oke. Terus kalau ada lagi 4, 1 ya sama ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Terus ini kolom ke-0, kolom ke-1. Ya, ini baris, ini kolomnya. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi kita mengaksesnya dengan menggunakan 2 indeks sekaligus. Indeks baris dan indeks kolomnya. Ya. Oke. Nah, array banyak dipakai di mana? Seperti tadi saya bilang ya. Kalau array 1 dimensi, ini kalau data suara ya, bisa jadi dia simpan data suara itu adalah nilai integer bisa ya, atau long ya, yang disimpan. Jadi kalau suaranya tinggi, maka nilai integernya akan tinggi. Jadi dia seperti menyimpan frekuensinya ya. Gitu ya. Nah, dalam waktu tertentu, misalnya rekaman musik 4 menit. Nah, 4 menit itu kalau dia hanya mono, ya, artinya kiri kanan sama aja suaranya, gitu ya, nggak ada bedanya, maka hanya disimpan dalam bentuk array 1 dimensi. Ya. Terus kalau suaranya stereo, berarti nanti ada array 2 dimensi. Jadi ada 2 channel gitu. Kalau soundcard yang canggih, dia bisa 6.1 atau bahkan 7.1 ya, dengan channel subwoofer, berarti dia nanti array-nya ada 7 channel. Gitu. Ya. Jadi 2 dimensi juga, cuma bedanya 7 channel. Berarti nanti ada jumlah kolom sesuai dengan waktunya, semakin panjang rekamannya, maka kolomnya makin panjang, dan barisnya itu adalah channelnya. Jadi kalau 7 channel, berarti ada 7 baris data di dalam array tersebut. Ya. Oke. Terus berikutnya, gambar. Gambar ini array 2 dimensi, ya. Dia dari kumpulan pixel, ya, atau picture element. Oke, ini nanti biar dosen pengolahan citra yang menjelaskan gitu. Kemudian kalau 3D environment ya, kalau Anda punya permainan yang map-nya benar-benar 3 dimensi, kita bisa lompat ke atas gitu ya. Maka beneran bisa lompat atau terbang ke atas, maka petanya akan array 3 dimensi gitu ya. Dia menyatakan arah atau posisi dalam ruang 3 dimensi. Ini juga array 3 dimensi ya. Oke. Kemudian array 2 dimensi menggunakan list, ini lebih mudah ya. Oke. Ya, karena kita tinggal langsung aja dan isinya bisa campur aduk. Nah, ya. Sebagai contoh seperti ini ya, kurung kotaknya sekarang jadi double. Ya, artinya kita punya list 2 dimensi gitu. Kalau kurung kotaknya ada 3, berarti list 3 dimensi. Ya, oke. Kalau 3 berjejer ya, 3 berjejer seperti ini. Kalau ini kan 2 nih, 2 berjejer ya. Nah, berarti hanya 2 dimensi. Oke. Seperti itu ya.
Terus berikutnya, array 2 dimensi juga biasanya dipakai kalau di matematika namanya matriks ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kalian perlu perhitungan matriks, nah ini ya, maka Anda akan menggunakan array 2 dimensi. Tapi kalau mungkin mata kuliah apa? Metode numerik mungkin ya, yang menggunakan matriks ya. Nah, kalian bisa misalnya, oh saya susah nih nyari determinannya gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan Python, Anda bikin array atau list 2 dimensi, Anda hitung, buat programnya untuk menghitung. Atau lebih mudah lagi, Anda tinggal pakai library NumPy, nanti determinan matriks tinggal diakses dengan satu fungsi saja. Kalau nggak salah det gitu ya, nanti npdet itu nanti langsung Anda dapat determinannya. Ya. Nggak perlu ngitung manual dengan bantuan komputer. Ya. Kalau diperbolehkan. Oke. Kemudian, nah ini NumPy. Nah, kalau array, ya orang biasanya nggak pakai array built-in dari Python, tapi dia pakainya NumPy. Ya, NumPy ini adalah library array yang sangat powerful. Ya. Wow, ini keren banget dah. Kalau orang saintifik biasanya pakai NumPy. Ya, ini sangat keren sekali. Oke, kita bisa bikin array 1 dimensi ya, seperti ini. Terus kita bisa tampilkan isinya dan kita juga bisa tanya ini dimensinya berapa ya. Kemudian kita bisa looping isi array-nya, kita tampilkan ya. Kita juga bisa bikin array 2 dimensi nih. Ya, seperti itu. Oke. Nah, NumPy ini nggak kita bahas ya karena ini sudah level advance. Nanti kalau Anda ngambil mata kuliah supervised learning, di sana kita ada membahas NumPy dan Pandas gitu. Ya. Karena supervised learning nanti akan menggunakan Python dan struktur data NumPy dan Pandas itu banyak dipakai. Ya, jadi harus dijelaskan juga. Jadi nanti materi NumPy dan Pandas itu akan dilanjutkan di supervised learning. Dan mungkin juga unsupervised learning. Ya, karena juga menggunakan Python. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah set ya. Nah, di sini set adalah himpunan ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kumpulan data yang tidak berurutan, jadi dia nggak punya urutan, makanya nggak bisa diakses menggunakan indeks. Ya, nggak ada indeksnya gitu. Oke, kemudian isinya bisa berubah, kemudian setiap elemen memiliki nilai tidak sama. Nah, ini dapat diubah nih, bukan mutable, ini istilahnya agak keliru ya. Oke, mutable ini bukan berarti bisa diubah ya. Set itu isinya bisa berubah, tapi apakah dia mutable ini perlu dicek, ID-nya berubah apa enggak gitu ya. Nah, ini mungkin Anda perlu cek lagi gitu ya. Silakan Anda nanti cek lagi setelah kuliah ini, saat Anda mereview ya. Oke, kemudian set pada Python adalah notasi set pada matematika. Jadi dia himpunan ya. Pada set itu akan sangat cepat kalau kita lakukan pencarian. Wah, ini cepat banget. Daripada kita nyari di list, paling cepat nyari di dalam set. Ya. Kemudian, seperti tadi saya bilang, dia unorder, jadi tidak ada indeks. Ya. Jadi dia nggak bisa diakses menggunakan indeks. Tidak dapat diakses menggunakan indeks. Oke. Kemudian cara membuat set kita inisialisasi dengan menggunakan set. Gitu, ya. Sudah pernah dibahas juga dulu. Jadi nggak ada yang baru. Untuk mengakses elemen kita bisa pakai looping yang model seperti ini ya, karena nggak bisa pakai in range ya, for i in range nggak bisa. Kita bisa pakai model yang seperti ini. For item in my set gitu ya. Oke. Kalau nambah elemen Anda bisa menggunakan fungsi add. Masih sama ya, jadi ini nggak ada yang baru. Terus panjangnya kita bisa pakai len, jadi kita bisa tahu ada berapa elemen di dalam himpunan ini. Ada berapa anggota gitu ya. Kemudian berikutnya kita bisa remove ya. Oke, sama ya. Oke, nggak ada yang baru. Terus operasi-operasi set, wah ini nggak cuma union sama remove ya, ada intersection ya dan seterusnya ya. Ini kalau kita mau pakai union, atau kita bisa pakai operator plus ya. Nah, oke, seperti itu ya. Untuk melakukan pencarian kita tinggal pakai if apakah data yang kita cari ada di dalam set tersebut. Dia akan bilang true atau false. Oke, nggak ada yang baru. Nah, ini ya, yang baru adalah ini ya. Jadi frozen sets ini bukan berarti kita bicara tentang Anna dan Elsa ya, bukan ya. Oke, frozen set ini adalah set yang dia read only ya. Artinya begitu Anda bikin frozen set seperti ini, ya, maka isinya ya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Jadi baris ini akan menyebabkan error. Nanti interpreternya akan protes di baris ini. Anda punya frozen set, kok mau ditambah gitu ya? Itu nggak bisa. Ya, ya seperti dibekukan lah, jadi es batu. Gitu, ya. Oke, jadi nggak bisa ditambahin lagi. Oke, itu frozen set. Kemudian tuple, ya.
tuple ini sebenarnya adalah list yang read only gitu ya. Jadi panjang lebar kayak gini, kesimpulannya adalah tuple itu list yang read only ya. Oke. Kemudian dia punya indeks ya, dan bukan ini ya. Oke, dia read only ya. Oke. Kemudian tuple berbeda dengan list, tuple itu menggunakan kurung biasa ya. Oke. Operasi pada tuple sama seperti operasi pada list ya, bedanya cuma dia read only aja ya, sama. Terus berikutnya kita bisa mengakses menggunakan indeks negatif ya. Misalnya -1, kalau kita punya kayak gini berarti ya kita akan akses dari belakang ya. -1 tuh yang ini. Jadi ini -1, ini -2, ini -3. Kalau dari depan apple itu 0, banana itu 1, cherry itu 2. Ya. Oke, kalau dari belakang ini nggak 0 ya, karena 0 sudah dipakai di depan ya. Ini -1, -2, -3 gitu. Ya. Oke, negatif indeks sepertinya dulu juga sudah dibahas gitu. Ya. Oke, terus berikutnya range slicing ya. Ini slicing pada list juga sama seperti slicing pada tuple, jadi nggak perlu dibahas. Terus slicing ini juga bisa pakai slicing negatif, bisa juga ya, nggak masalah. Oke. Terus looping, kita bisa pakai looping for seperti ini ya. Terus berikutnya untuk mengecek apakah suatu elemen ada dalam tuple, kita bisa pakai operator in, sudah pernah dibahas juga. Panjang tuple apalagi ya, ini len, pasti sudah pernah dibahas juga. Ya. Oke, terus berikutnya untuk, nah ini add, update, remove nggak bisa ya, pasti error. Tapi kalau misalnya Anda kepepet ya, tuple-nya ini harus diubah jadi list dulu. Ya. Misalnya nih, apple, banana, cherry. Saya pengen nambah kiwi gimana? Diubah dulu jadi list. Terus kiwinya dimasukkan, kita ubah ya, sorry. Apple, banana, cherry. Berarti banana kita ubah jadi kiwi ya. Oke. Ini jadi kiwi. Ya. Terus kita jadikan read only lagi dengan convert jadi tuple. Ya, seperti itu. Ini jalan belakang. Kalau Anda punya tuple, ternyata ada yang keliru gitu ya. Oh, ini salah nih, harus diganti. Maka Anda ubah dulu jadi list, Anda ganti, terus jadikan lagi tuple. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah dictionary. Dictionary ini kalau dalam bahasa pemrograman lain namanya map gitu ya. Ini tipe data yang menggunakan key dan value ya. Ini key, ini value. Ini key, ini value. Ini key, ini value. Terus dictionary menggunakan kurung kurawal. Ya. Oke. Terus sifatnya adalah unordered. Ya. Anda nggak bisa mengakses menggunakan indeks. Jadi bukan terindeks ini bukan maksudnya ada nilainya, tapi dia tidak berurutan. Dan cara mengaksesnya gimana? Anda menggunakan key-nya ini. Nah, ya. Kalau saya mau dapat 1964 bagaimana? Saya harus mengakses menggunakan kunci year. Nah, gitu. Oke. Terus berikutnya, nah seperti ini ya, kalau saya mau mengakses maka sebutkan kuncinya. Ya, atau gunakan fungsi get, sama sebutkan juga kuncinya. Ya. Oke, seperti itu. Kalau saya mau mengubah nilai bagaimana? Ini 64 diganti jadi 2018. Maka sebutkan saya pengen dari dictionary ini, kunci tahun, year, itu berubah nilainya jadi 2018. Maka ini akan diubah jadi 2018. Jadi ini akan menggantikan di sini. Ya, 2018. Oke. Untuk looping juga sama ya, for x in sama ya. Oke. Terus juga bisa pakai values, juga bisa pakai keys, atau bisa pakai tuple seperti ini. Ya. Oke. Jadi bisa pakai model tuple. Ya. Looping tuple di dalam dictionary. Karena kan sepasang, ya. Tapi tuple-nya yang key dan value. Ya. Oke. Kemudian untuk mengecek apakah ada di dalam, ya kita pakai in, operator in, sudah pernah dibahas. Apalagi yang len ini sudah pernah dibahas juga. Gitu. Ya. Oke, kalau mau nambah, tinggal sebutkan aja key yang baru ya. Ini kan nggak ada color nih. Saya pengen menambah informasi baru, warnanya merah, maka sebutkan saja key yang baru dan nilainya berapa. Oke, kalau mau menghapus, maka bisa menggunakan pop atau pop item atau menggunakan del. Nah, ini pop item dan del itu ada bedanya ya. Oke, ketiga hal ini berbeda. Efeknya juga beda untuk dictionary. Bedanya di mana? Silakan lihat di modul
Praktikum Alpro yang sudah saya upload di e-learning ya. Di sana ada dibahas lebih detail tentang bedanya pop item, dan del. Ya, lebih lengkap. Oke. Kemudian kalau mau menghapus semua, ya menggunakan clear, ya hilang semua. Oke, atau langsung aja del, sama aja gitu, ya. Oke. Terus untuk mengcopy dictionary kita bisa menggunakan fungsi copy, ya, atau kita bikin dictionary baru berdasarkan dictionary yang sudah ada. Jadi ada dua cara ya. Anda bisa melakukan copy, ya. Ini nanti akan berupa hard copy. Jadi dalam pemrograman itu ada hard copy dan soft copy gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama ya, ini juga akan menghasilkan hard copy. Oke, apa bedanya hard copy dan soft copy? Mungkin nanti setelah pertemuan kelas dan objek. Ya. Atau mungkin nanti baru kalian pelajari di PPO. Ya. Oke, terus berikutnya di dalam dictionary kita bisa punya dictionary lain, misalnya keluarga, ya. Kita punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, gitu ya, yang nama dan tanggal lahirnya beda-beda semua. Bisa juga seperti itu. Jadi Anda bisa langsung bikin dari awal, langsung bertingkat, atau Anda bikin dulu isinya. Ya, Anda bikin dulu isinya, baru bikin dictionary atasnya, luarnya. Ya, bisa juga dengan dua cara. Kalau mau bikin dictionary yang bertingkat. Ya. Di dalam dictionary, ada dictionary lain. Gitu. Maksudnya gitu. Tidak menutup kemungkinan, di dalam dictionary ada list. Ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi semuanya bisa digabungkan. Itu saja review dari struktur data built-in. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Atau ada sesuatu yang menarik untuk kita coba? Yes? Ada pertanyaan? Halo semuanya, masih menyimak kah? Atau suara saya sudah mulai hilang? Saya belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, Belum sudah ada, cukup Pak. jelas. Pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan, Pak. Oke, silakan bertanya. Nah. Lewat chatting ya, atau enggak? Atau mau Lewat langsung? voice aja, Pak. Lewat voice. Iya, lewat voice saja. Gimana? Yang tipe data yang disimpan di array itu dictionary bisa nggak, Pak? Apakah kita bisa menyimpan dictionary di dalam array? Nah, ini pertanyaan yang saya sendiri juga nggak tahu jawabannya. Ya. Karena saya nggak pernah pakai array. Pertanyaannya array kan ya? Atau list? Array, Pak. Array. Oh, array. Harus array. Kalau list bisa ya? Makanya dulu kita belajar list, karena list itu lebih fleksibel. Tapi apakah array bisa menyimpan dictionary? Ya, saya juga nggak tahu. Makanya kita tanya Mbah Google. Kita lihat ya. Python. Nah, ini namanya Google Skill ya. Python Dictionary in Array. Nah, bisa nggak? Bisa juga ya. How can array list of dictionary? Oh, kalau cuma list sih gampang ya. Tapi kalau dictionary bisa kan? Oh, bisa ya. Oh, ini list ya. Dictionary of list, Anda perhatikan. Kebanyakan orang bilang dictionary of list ya. Dictionary itu ya. Oke. Nah, oke. Ini mungkin array. Ini ya. Oke. Cuma bisa ini ya kayaknya. Ini tuh array, ini modul array kan, ya. Ini dokumentasi Python ya. Oke, dokumentasi Python. Sekira ini paling valid ya. Paling valid, maka Anda cuma bisa ini segini aja. Iya. Jadi apakah bisa di dalam list dimasukkan dictionary, di dalam array dimasukkan dictionary? Sepertinya nggak bisa karena dia hanya support ini aja nih, tipenya cuma ini aja. Ya. Jadi seperti itu ya tadi yang bertanya. Bisakah kita menyimpan dictionary di dalam array? Jawabannya nggak bisa ya, karena modulnya tidak ada. Bahkan string aja nggak ada nih, ya. Kita nggak bisa nyimpan string di dalam array. Gitu, ya. Ini dokumentasi Python ya, jadi saya kira paling valid lah. Ya. Jadi kodenya kan kalau kita mau bikin array kan di depannya harus ada kodenya nih. Tipenya apa gitu kan ya.
Kita lihat kembali review ke depan. Tadi array itu, nah ini ya, ini I kan ya. Sebenarnya itu dari mana sih? Itu nggak sembarangan ya. Itu kita lihat dari sini. Ini ya, simbolnya I. Nah, berarti integer yang bertanda. Jadi kita bisa pakai minus, plus minus gitu. Ya. Oke, jadi pertanyaan Anda, bisakah kita bikin array yang isinya dictionary? Sepertinya nggak bisa. Gitu. Karena kalau dari dokumentasinya, cuma ini yang disupport. Gitu. Ya, nggak bisa. Tapi kalau bisakah kita buat list yang isinya dictionary? Jawabannya bisa. Ya, saya sangat yakin itu. Oke, itu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi pedomannya ke dokumentasi gitu ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya, silakan. Ada yang belum jelas atau masih ragu-ragu ya, silakan ditanya. Tidak ada pertanyaan yang jelek gitu ya. Oke. Misi Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Jadi kalau kita menggunakan tuple kan dia sifatnya kan nggak bisa dirubah kan Pak? Tuple ya, tuple. Ya. Nah, Oke, tapi kalau only. kita di dalam tuple ada list, nah itu listnya bisa dirubah nggak ya Pak? Nah, oke ya. Jadi tuple pada Python memang unik ya. Saya berusaha menghindari pembahasan itu, tapi kan ada yang tanya. Mari kita coba ya. Oke, mari kita lihat. Tuple ini padahal cuma disinggung sedikit ya. Kita lihat. Cuma sampai berapa sih? Tapi dulu kita satu pertemuan loh ya, tuple loh. Ya. Jangan sampai lupa ya. Oke. Mari kita coba ya. Nah, saya exit dulu, biar di clear dulu lah. Clear Python. Oke. Kita punya misalnya nilai sama dengan ini kan ya. Oke, 1 terus list ya. Gini ya. Gini maksudnya. Seperti ini. Ya. Bisa nggak di dalam tuple ada list? Bisa gitu ya. Kenapa tidak gitu. Oke, kalau kita print nilai yang ke 0, ini outputnya berapa? Outputnya apa? Ada yang tahu? Print nilai yang ke 0, outputnya adalah 1. 1. Oke. Print nilai yang ke 1. Listnya yang itu Pak di sini. List yang isinya 1, 2, 3. Betul ya. Terus kalau saya mau ngeprint 3 ini gimana? Di dalamnya lagi gitu Pak. Print Jadi nilai 1 terus di dalamnya 1 lagi. 2 ya itu. Iya. 2, sorry. Atau gimana? Atau 1 ya, terus gitu. gini. 2 atau gimana? Kotaknya Iya, bersebelahan. mulainya dari 0 kan indeksnya. Ini. Ya. Iya. Oke. Terus maksudmu apa? Listnya bisa berubah gitu? Kalau kita mau ngubah Jadi list, apa list yang di dalam tuple itu bisa dirubah nggak Pak? Misalnya kan nah, misalnya ya, list ini kan oke ya, indeks 1, 2 kan mengacu ke sini kan ya. Bagaimana kalau kita ganti jadi 5? Ya, sama dengan 5. Bisa nggak? Harusnya kalau read only, maka interpreter akan langsung menolak kan gitu ya. Betul nggak? ya. Bisa. Terus kalau kita print lagi, ya, tuh jadi 5. Oke. Terus kalau kita print nilai 1, listnya totalnya nanti isinya adalah 1, 2, 5. Oke, gitu ya. Paham ya? Nah, di sini perlu Anda perhatikan adalah gini ya. Jadi tuple itu memang istimewa ya. Makanya nggak saya bahas. Tuple ya. Oke, itu kan immutable ya. Oke. Terus dia list yang immutable dan list yang read only. Ya. Tapi Anda perhatikan ya, isinya dari tuple nilai ini ya, tuple nilai ini saya copy supaya lebih jelas di sini ya. Karena nggak ada papan tulis ya, oke, di sini aja. Tuple ini tipenya apa? Yang 1 ini tipenya apa? Yang list itu read and write. 1 ini kan integer ya, betul nggak? Iya. Ini loh yang ini ya. Iya. Berarti kan tuple nilai itu ada 2 elemen di dalamnya, yaitu yang pertama bertipe integer, yang kedua bertipe list. Semuanya setuju nggak dengan itu? Ya. Iya. Terus kalian masih ingat nggak? Ya? Integer itu mutable atau immutable? Integer itu Immutable. Ya. Kalau list itu apa? List mutable. Mutable. list mutable. Nah, makanya bisa kita ubah nilainya.
walaupun tupelnya read only. Paham nggak? Jadi kenapa? Kenapa kok bisa kita ubah nilainya? Karena kalau listnya 3 kita ubah jadi 5, ID-nya listnya berubah nggak? ID listnya berubah nggak? Kalau 3, semula 3, kita ubah jadi 5, ID-nya berubah nggak? Tidak, Pak. ID-nya Enggak, enggak. Makanya bisa kita ubah gitu. Ya. Jadi di dalam tuple itu nilainya nggak bisa berubah kalau dia immutable. Tapi di dalam tuple nilainya bisa berubah kalau dia mutable. Paham sampai di sini? Oh iya iya. Alamat memorinya tidak berubah gitu. Misalnya ini dia kan akan bilang oke ya, berarti tuple itu alamat memorinya misalnya di 20 sama di 30. Seandainya nilai 1 saya ubah jadi 5, alamat memorinya masih di 20 nggak? Kan berubah, betul nggak? Dan itu tidak boleh ditupel gitu. Ya. Jadi kalau alamatnya sudah 20 dan 30, maka ya isinya harus selalu 20 dan 30 alamatnya gitu. Nah, kita bisa ngubah list kenapa? Karena pada saat 2 ini kita ubah jadi 8, alamatnya masih 30 gitu. Ya, paham nggak? Jadi selama ID-nya tidak berubah, maka elemen itu di dalam tuple bisa kita ubah. Itu perkecualian. Ya. Oke? Jadi, tapi kalau menghapus listnya bagaimana? Nggak bisa, gitu. Karena isinya harus 2, dan isinya harus alamat 20 sama 30. Gitu ya, paham ya? Jadi yang dikunci adalah alamatnya, gitu ya. Jadi di dalam tuple, yang read-only itu adalah alamatnya. Alamatnya itu nggak boleh berubah. Gitu. Tapi nilai di dalam alamatnya boleh berubah. Oh iya iya. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalnya saya punya tuple yang isinya 2 elemen seperti ini, ya, maka kan alamatnya ada 2 nih, 20 untuk yang integer, listnya ini disimpan di alamat 30 gitu ya. Maka selamanya di dalam tuple ini, alamat elemen pertama harus selalu di 20, alamat elemen kedua harus selalu di 30 gitu. Nah, kita nggak bisa ngubah ini kenapa? Karena kalau kita ubah, alamatnya sudah lagi tidak 20 kan? Gitu ya. Karena dia integer, immutable. Tapi kalau list, misalnya kita tambah lagi 10, alamatnya tetap di 30. Makanya bisa. Ya. Oke. Jadi tuple itu perkecualian ya. With some exception. With only dengan with some exception. Nah, mungkin kelas lain perlu nonton kuliah hari ini ya, karena cuma kelas ini yang tanya gitu ya. Oke, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Oke, ada Pak. yang mau tanya lagi mungkin? Maaf kalau ngerepotin loh. Oh, nggak apa-apa. Saya malah suka kalau ditanya begini gitu ya. Ini harusnya memang dijelasin ya. Lupa saya masukkan di dalam slide. Tuple itu spesial ya. Jadi kalau kalian baca-baca ya, tuple itu memang spesial gitu ya. Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi semuanya juga diwakili dengan Anda. Jadi semuanya jadi tahu. Gitu. Itu bagus ya. Pertanyaan yang membuat semua orang jadi lebih tahu. Itu bagus gitu. Ya. Dan tidak ada pertanyaan yang jelek ya. Anda tanya apa aja akan kita tanya. Akan saya jawab semampu mungkin. Kalau saya nggak bisa, nanti Pak Anton nggak bisa, kita googling bersama. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin yang lain? Jangan salah ya, tidak merepotkan ya. Anda tanya yang sulit-sulit juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau terlalu sulit, paling saya jawabannya saya nggak tahu. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Sebelum nanti dilanjutkan di sesi berikutnya oleh Pak Anton. Ya. Ya, nanti Pak Anton akan memandu. Kita akan menguji pemahaman Anda dengan kuis ya. Kita lihat. Oke? Harus pakai NIM nggak, Pak Anton? Oke, berarti saya stop sharing karena sudah nggak ada yang tanya ya. Oke, saya stop sharing biar Pak Anton yang melanjutkan. Oke, selanjutnya akan Pak Anton ya.
Oke, sebentar ya. Saya share ya. Kahoot-nya itu loh. Oke, seperti biasa, silahkan menggunakan Kahoot, masukkan PIN, join. Dan tolong kali ini pakai NIM ya. Namanya pakai NIM. Ya, jadi nggak manusia aneh gitu. Atau newbie gitu ya. Kahoot.it. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Wah, asik nih angka semua ini. Tok kayak nomor nih, nanti tinggal diacak salah satu. Soalnya ada 12. Harusnya cuma 9 tapi tadi muncul ide 3 lagi. Nah, terus ada 12 soal, masing-masing soal itu 30 detik. Ya, 30 detik. Oke, tunggu sampai 50, baru 46. Nah, itu siapa Hayo? Hayo siapa ini? Hayo itu siapa? Oke. Diubah dulu. 51. Ada lagi? Ya, 52. Ini sebagai bukti presensi juga. Ya, ini sebagai bukti presensi juga bisa ya. Karena sudah pakai NIM. Selain di ikhlas akan dicocokkan juga melalui ini. Nah, itu Hayo siapa Hayo? Tolong diganti NIM-nya. Dihapus dulu, Anda keluar dulu. Masih ditunggu. Hayo siapa Hayo? Saya bisa hapus nanti. 51, 52. Harusnya berapa orang sih di sini? 60. Ya, harusnya sampai 60. (54), ayo, ada lagi? Udah, mulai ya. 55, pas. 1. Udah, nggak ada lagi? Kok nggak bisa akses ya, Pak? Hah, nggak bisa akses? Nggak bisa lain? masuk itu, Pak. Nah, yang lain bisa. Masuk Kahoot-nya nggak bisa ya? Kahoot.it. Ya Pak, koneksi saya juga kayaknya nggak bisa Oh. masuk ke Kahoot-nya. Oh, ya. Nanti tetap akan menggunakan presensi kelas, tapi ya ini dipakai juga, saya akan lihat ya. Yang kurang siapa nanti harus konfirmasi, yang belum bisa masuk. Oke, sudah? 57, 1, 2, 58, 3. Hati-hati loh ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Ternyata 34 orang yang benar. Lumayan. Banyak yang terjebak di... Oh, ini C juga ya. C juga. Nah, ini C-nya ya. Terjebak kebanyakan justru di C ya. Yang warna kuning. Ya, karena ini memang tidak ada komanya kalau kalian tadi melihat Pak Iwan demo.
Oke, next. Skor tertinggi adalah 455, ya, 455. Siap? 1, 2, 3. Nomor benar adalah bertipe kelas. Nah, kok banyak yang salah nih? 24 nih, ada yang 24 orang yang salah ya ini. Bersifat mutable. Tadi integer itu apa? Mutable atau immutable? Integer tadi Immutable. immutable kan? Immutable. Ya, betul ya. Karena kan pakai ID-nya berbeda ketika kita mengubah nilainya menjadi 21, 20, 21 itu berubah. Jadi bersifat immutable. Berarti salah ya, terjebak di situ di 24. Lalu kemudian merupakan tipe data reference. Tipe data reference itu tipe data yang bukan tipe data primitif. Tipe data primitif itu adalah tipe data yang isinya biasanya nilai tunggal. Misalnya 2,5, 3, ya, dan sebagainya. Lalu kemudian byte ya, misalnya negatif dan sebagainya 0 sampai 255 itu adalah tipe data primitif. Tipe data reference itu berarti misalnya kelas ya. Nah, integer itu kan angka biasa kan. Jadi dia bukan reference. Dapat menyimpan lebih dari satu nilai jelas tidak mungkin walaupun ini ada 9 orang. 9 orang yang menjawab lebih dari satu nilai. Ya, apakah integer bisa buat menyimpan angka 3 dan 5 sekaligus dalam satu tempat yang sama? Kan tidak mungkin ya. Ya, jadi 3 dan 5 dimasukkan jadi satu tempat di dalam integer. Jadi yang benar adalah tipe kelas. Jadi kalian lihat di slide ada ketika ditulis tipenya apa? Tipenya itu mesti semuanya kelas int gitu ya. Jadi semuanya itu adalah objek atau kelas. Nah, walaupun kelas masih minggu depan ya kan, tapi secara materi sudah diajarkan ya. Oke, hati-hati nih 24 orang ya. 24 orang ini banyak loh ya. Next, 1, 2, 3. Ini skornya adalah, wah turun nih, 414 ya yang paling tinggi. Kita mulai lagi nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai tuple. Ya. Tuple tidak terurut, len. Oke, paling banyak adalah 45 orang menjawab benar, bersifat immutable. Betul ya? Karena tuple itu tidak bisa diubah. Tadi sudah ditanyakan kan barusan ya. List itu bisa berubah, sedangkan tuple tidak bisa. Lalu kemudian notasinya tuple, tadi pakai kurung biasa ya. Pakai kurung biasa. Dan ternyata ada juga yang menjawab 3 orang pakai kurung kotak. Lalu bersifat tidak terurut, ya dia harusnya terurut ya kalau tuple. Terus kemudian len itu digunakan untuk mengetahui bukan data terakhir, tapi apa? Panjang atau banyaknya data. Banyaknya data yang tersimpan, jadi bukan data terakhir. Tadi ada yang bertanya len atau len atau len. Kalau saya lebih setuju ke len ya, karena length. Jadi panjangnya itu pakai bahasa Inggris dari length. Jadi ya saya biasanya menyebutnya jadi len. Tapi tidak masalah mau nyebut len atau len ya. Cuma yang penting jangan keliru dengan ln. Ln kan ada ya, ln itu untuk matematis kan. Nah itu jadi mungkin pakai len aja. Len itu adalah untuk mengetahui panjang atau banyaknya data. Oke, sudah bagus karena ada ini ya 45 orang, sudah banyak sekali. Next, yang paling tinggi adalah masih 414. Saya nggak tahu ya, saya nggak hafal nih Anda ya. Jadi 414 itu siapa? Mungkin Pak Iwan bisa ngecek.
Oke, berikutnya siap-siap soal nomor 4. Perintah yang salah ya, ini yang salah pada set. Yang salah loh ya. Tadi set untuk menghapus apa, menggabungkan apa, mengetahui jumlah data apa, menambah apa ya. Oke, betul ya, 23 orang walaupun ternyata banyak yang masih salah di 16 dan 12 tuh. Ini yang salah loh ya, yang salah loh teman-teman ini. Yang salah. Len untuk mengetahui jumlah data. Ya benar, tadi kan sudah saya kasih tahu barusan. Len itu bukan mengetahui data terakhir kan. Len itu digunakan untuk mengetahui berapa sih jumlah data yang ada di set, yang ada di himpunan itu ya. Terus kemudian union, operasi himpunan untuk menggabungkan dua buah set adalah union. Ada di slide-nya ya kalau kalian baca, mungkin karena lupa kalau ini. Remove untuk menghapus, betul ya. Append. Nah, append ini bukan untuk set. Ya. Nah, ini yang ya lumayanlah 23, tapi ini kurang. Bayangan saya harusnya sekitar 30 ke atas. Gitu. Nah, oke. Next. Siapa yang menjadi juaranya? 414 masih. Kita soal nomor 5. Pernyataan yang tepat sekarang. Yang tepat. Ya kalau tadi salah ya, nah ini yang tepat. Mengenai set. Oke, semoga banyak yang tidak. Semoga banyak yang benar ya. Oke, pernyataan yang tepat adalah bersifat dapat diubah. Jadi ini memang konsentrasinya saya ke mutable dan immutable ya. Jadi ini kalau kalian sudah langsung tahu bahwa set itu bisa diubah, udah langsung oke, benar. Yang lain ya udah dicuekin aja ya. Karena namanya jawaban pilih salah satu ya berarti salah satu aja. Nah, ini set itu bersifat tidak terurut, apa adanya, terus kemudian ini efektif dalam pencarian karena dia himpunan, terus kemudian dapat diakses melalui indeksnya, dia tidak bisa ya. Nah, ini bisa dilihat di slide-nya. Oke, nah ini kalian kan mempelajari 4 jenis struktur data nih ya, ada set, terus kemudian list dan array dan sebagainya, dictionary, tuple ya. Jadi kalian harus benar-benar paham bedanya masing-masing dan paling cocok digunakan untuk tipe pengolahan data seperti apa gitu ya. Jadi karena struktur data itu kita mempelajari tentang data, berarti kalian harus mempelajari paling cocok kalau saya punya kasus seperti ini itu pakai yang mana gitu ya. Jadi pakai yang mana yang paling enak diakses, yang paling enak misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya datanya itu berpasangan, contoh data berpasangan ya misalnya username, password misalnya gitu ya. Terus kemudian ada ID dan nilainya, terus beberapa yang bentuknya pasangan, paling gampang itu misalnya dictionary. Jadi kalau datanya itu pair, berupa pasangan, itu paling gampang adalah dictionary. Gitu. Jadi itu contoh-contohnya. Kalian harus bisa memahami mana yang harus dipakai. Gitu. Oke, ini 28, saya harapannya itu kalau senang tuh kalau di atas 30 ya, yang benar ya. Jadi ini masih terbagi-bagi salahnya. Oke, next. Oke, tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Soal nomor 6, array built-in yang tanpa harus import ya di dalam Python. Jadi array built-in yang tidak harus import dinamakan apa? Ini harusnya banyak sekali yang betul. Harusnya banyak sekali yang betul. Malah kalau bisa betul semua. Ini soal gampang. Oke, list masih tetap ada yang salah walaupun di atas 30.
Ada yang menjawab link list, kalian aja belum pernah mendengar kan ya? Artinya dari kemarin belum diajarin link list kok bisa dijawab begitu loh. Itu ya saya bingung ya. Kenapa jawab link list? Link list masih lama, masih akan dipelajari di pertemuan ya setelah ini ya, masih lama, mungkin masih berapa kali pertemuan, malah setelah setengah semester mungkin ya link list itu. Lalu PyList tidak ada, itu walaupun saya sengaja menjebak Python list gitu kan ya. Nah, tapi tidak ada nama itu nama variabel. Kalau kalian mau ngasih nama variabel bisa pakai PyList. Lalu tuple, nah tuple sama list kan antara dua itu harusnya kalau kalian salah ya, tapi bukan di link list. Gitu. Jadi list itu lebih ke yang disebut array di dalam Python itu adalah list, gitu ya. Jadi walaupun di tipe data yang lain, di bahasa pemrograman lain itu memang ada array khusus yang namanya array, benar-benar array. Tapi kalau di Python array bisa dibilang diganti dengan list. Jadi silahkan kalian mempelajari itu. Ya. Next. Mari 414 ya. 414 masih bertahan. Oke, next soal nomor 7. Saya harus cepat nih, udah waktunya. Cara menambah elemen pada list yang benar. Cara nambahnya. Digunakan perintah add, oke. Digunakan perintah append. Nah, itu perhatikan, hati-hati. 30 detik ya cukuplah. Oke, 44 hampir benar, saya senang sekali kalau ini ya. Append menambah di belakang. Wah, ini pinter. Mungkin ya, mungkin kalian ada yang nggak tahu juga. Tapi dengan kata kunci append itu kan nambahnya pasti di belakang ya. Namanya append itu kan nambah tapi di belakang. Kalau add masih mungkin di depan, masih mungkin di belakang ya. Karena add itu kita tidak tahu. Tapi kalau append itu biasanya pasti belakang. Nah, ini mungkin membantu kalian atau memang sudah tahu, saya senang sekali. Tapi kalau nambah di tengah nggak mungkin ya, walaupun extend itu ada, tapi nambah di tengah itu biasanya insert ya. Di tengah-tengah itu biasanya insert kata-kata kuncinya. Menambah di belakang append itu nggak mungkin lah, pilihannya antara A dan B ini, add ya, add atau append. Nah, paling membingungkan itu harusnya antara segitiga dan lingkaran, harusnya begitu. Oke, next. Masih nggak? Masih bertahan. Wah, masih bertahan 414-nya, hebat sekali. Oke, nomor 8. Tool pada Python untuk manajemen memori saat runtime. Apa? Untuk manajemen memori, tadi Pak Iwan sudah menjelaskan. Untuk manajemen memori pada saat runtime, harusnya benar semua. Itu istilah-istilah itu ada nanti kalau di sistem operasi akan dijelaskan. Oke, saya harapkan bagus benar semua. Wah, ternyata tidak, saudara-saudara. Ya, ternyata tidak. Ternyata. 20 runtime kolektor itu siapa yang ngasih tahu coba? Tadi tidak pernah Pak Iwan menjelaskan ada runtime kolektor ya. Kalau saya malah berpikirnya stack kolektor atau garbage kolektor atau heap. Kalau runtime itu kayaknya harusnya nggak mungkin ya. Tapi ternyata masih terjebak di situ ya. Nah, garbage collector, pemulung dalam bahasa saya biasanya saya sebut pemulung sampah. Sampah apa? Sampah memori. Sampah memori yang tidak dipakai. Tadi kalian waktu bertanya, kalau integernya itu 20 diganti jadi 21 semua, terus ditinggal, datanya ditinggal ya kan, angka 20-nya itu tidak ada, berarti memorinya gimana? Tadi kan ada yang bertanya begitu. Lalu kemudian gimana? Kalau kembali lagi ke 20 gitu. Nah, itu bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama. Tergantung kalian meninggalkannya sudah lama apa belum. Jadi kalau misalnya ditinggal sudah lama sekali, artinya misalnya programnya udah jalan panjang gitu, yang 20 tadi bisa jadi dipakai oleh memori lain. Jadi itu yang disebut dengan sampah memori yang akan ditimpa oleh variabel lain. Jadi bisa jadi pada saat kembali ke angka 20 tidak menempati posisi yang sama. Ya. Dan itu dilakukan oleh garbage collector yang tugasnya memulung-mulung sampah-sampah yang ada di memori yang sudah tidak dipakai lagi, ditinggal oleh program itu. Oke, hati-hati ini runtime collect. Saya sengaja memberikan jebakan di sini runtime-nya, ya ternyata terjebak juga. Oke, next.
Next, nomor 9. Perintah pada list yang benar. Perintah pada list. Nah, ini list juga nih. Karena list itu paling banyak dipakai ya, jadi ya saya akan lebih banyak di situ. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tuh, sudah ada pembahasannya. Tolong diingat-ingat. Harusnya banyak yang benar ini. Tadi sudah dibahas soalnya. Harusnya sih benar semua nih. Oke, 38 lumayan walaupun ada yang terjebak di nomor 15 itu yang jumlahnya 15. Jadi extend. Tadi sudah dikasih tahu kan? Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa untuk menambah data di list pakai apa tadi? Append, ya kan? Nah, extend itu menggabungkan dua list. Ya, jadi bukan menambah. Jadi jangan cuma berdasarkan kata-kata bahasa Inggrisnya ya. Kalau insert tadi nyisip di tengah kan? Nah, append untuk mencari data nggak mungkin, pasti kan search ya. Pop untuk menghapus data betul. Oke, semoga diingat-ingat terus. Next. Wah, 71 ini memang benar-benar hebat nih sampai dikasih hot. Oke, 10 dari 12. Sifat list yang tidak tepat. Oke, list masih list ya. Berukuran dinamis, bisa menyimpan data heterogen. Yang tidak tepat. Yang salah berarti. Harusnya gampang. Benar semua. Oke, 45 orang. Saya senang sekali. Nah, ternyata masih ada yang 655. Ya. Heterogen itu maksudnya tipe datanya bisa beda-beda ya. Jadi dalam satu list itu ada string, ada integer, ada float. Nah, gitu. Jadi dalam satu list itu bisa macam-macam datanya, jenis datanya. Kalau dinamis berarti kan boleh ditambah, boleh dikurangi, dan itu kenyataannya bisa ya. Dan list juga bisa menyampung data yang heterogen. Tipe data built-in jelas kan? Itu jelas built-in. Built-in itu bawaan. Built-in itu bawaan Python. Ya. Oke, ini harusnya pakai apa? Kurung siku ya. Oke, berarti benar 45 orang. Next. Masih hot nggak? Wah, masih hot. Oke, next. 11 of 12. Contoh penggunaan array secara umum pada komputer. Oke. Kalau nilai tunggal berarti nilainya hanya satu biji ya, satu angka saja ya. Oke, ternyata banyak yang salah, saudara-saudara. Aduh, sedih kalau begitu. Ya, mungkin saya terlambat tadi ngomongnya ya. Tapi array satu dimensi untuk menyimpan data dengan satu nilai tunggal itu berarti cuma satu angka tok. Walaupun ya ini walaupun boleh seperti itu, tapi kan ya apa gunanya Anda menyampung dalam bentuk array gitu kan ya, array satu dimensi. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Yuan seperti menyimpan data stereo mono ya, lalu untuk menyimpan data gambar. Nah, kebanyak yang benar dua dimensi itu gameboard. Kenapa saya bilang gameboard? Gameboard itu adalah contohnya catur, ya Othello mungkin ya. Yang modelnya adalah pakai grid yang berbasis grid. Nah, grid itu paling cocok untuk array dua dimensi atau matriks. Array 3 dimensi untuk citra. Citra itu terdiri dari apa? Pixel. Pixel itu adalah array 2 dimensi. Jadi citra itu bukan 3 dimensi kan ya. Jadi pakainya adalah 2 dimensi. Lalu untuk menyimpan data mahasiswa satu kelas. Tapi kan data nilai kan berarti cuma 50 orang, berarti 50 mahasiswa. 50 mahasiswa berarti cuma cukup satu dimensi saja. Ya, jadi kalau 2 dimensi berarti nilai dimensi yang kedua buat apa? Kan nggak ada gunanya. Oke, jadi ini yang paling tepat adalah array 2 dimensi untuk gameboard. Terakhir. Wah, ada yang berubah 455. Next. Terakhir. Jika terdapat list seperti itu lalu dipotong, maka akan berisi apa?
Oke, 31 lumayan ya. Nah, 345 Anda harus hati-hati ya. 2 itu artinya adalah mulai dari indeks kedua. 0, 1, 2. Berarti 3. Jangan ada yang lain. Nih, di sini cuma yang benar tinggal B ini ya, yang warna kuning ini atau yang hijau. Udah yang lain coret dulu. Ya. Jadi antara 345 atau 3456. Lalu ini memang menjebak sekali ya. 345 sama 3456. Terus 5 itu artinya apa? Bukan indeks kelima ya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai 5 berarti kan 6. Ya, sampai 6. Tapi di Python, kalau 5 itu adalah batas atasnya. Jadi dia harus turun min 1. Jadi selalu n-1. Berarti sampai dengan indeks keempat, yaitu 3, 4, 5. Oke. Nah, silahkan. Itu harus direnungkan masing-masing. Nilainya berapa? Mari kita lihat. Podiumnya pasti tadi 3 itu ya. Nah, juara 3 adalah 429, 414, dan juara 1 adalah 455 ternyata yang jadi juara 1 ya. Wow. Itu runners up-nya 517 dan oke, terima kasih. Sudah jam 11, silahkan boleh meninggalkan dari Zoom-nya. Jangan lupa presensi ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, Pak, makasih, Pak. Terima Oke, kasih, terima kasih, Pak. Pak. Sehat selalu. Ya, sehat selalu juga. Makasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Bye, Pak. Ternyata banyak yang nolak, Bang. Bentar.